Oke, kita mulai. Halo, selamat datang di Ruang Berdua. Tepuk tangan dulu dong. Pro nanti kan dikasih efek. Oh iya, nggak mau. Oke, jadi kenapa kita bikin podcast perdana ini? Dan kita namakan Ruang Berdua. Mungkin silahkan. Oh, sebelumnya kita kenalan dulu kali ya, karena kita nggak terkenal, jadi kita kenalan dulu. Halo, nama aku Bella dan ini suami aku. Nama aku Judo, bisa dipanggil anak Coach Judo. Yes. Karena dia seorang coach apa namanya? Futsal. Coach futsal. Emang namanya coach futsal ya? Iyalah, pelatih futsal. Oh iya. Oke. Kita udah kenalan. Kenapa sih kita bikin podcast berdua? Ya, mungkin kamu bisa jelasin dari POV-mu. Dulu pengen banget sih kita ada podcast berdua, ngobrol bareng, terus apa ya? Pengen menginspirasi anak muda sebelum nanti dia ke jenjang pernikahan. Jangan keburu-buru dulu. Perlu persiapan matang seorang laki-laki. Oke. Oh, POV dari laki-laki ya? By on experience. Oke. Menarik. Ya dong. Kalau dari aku mungkin sebenarnya aku pengen ya, kita sebenarnya udah ngobrol ya beberapa waktu yang lalu sebelum kita nikah. Yuk, habis nikah kita bikin podcast yuk gitu. Siapa yang gitu? Kamu. Ya. Kan kita ngobrol. Oke. Iya kan, kita ngobrol yuk bikin podcast yuk, tapi baru terrealisasikannya hari ini. Ya kenapa bikin podcast? Kalau dari aku sebenarnya pengen mengabadikan setiap momen dalam kehidupan kita. Kenapa bikin YouTube sendiri? Iya kan? Karena kan aku juga punya YouTube nih. Kamu punya, tapi nggak tahu ya. Ya aku sendiri punya YouTube pribadi, tapi kita bikin sendiri di channel YouTube Beyond Limit ya. Karena aku secara pribadi aku pengen mengabadikan sebuah momen dalam kehidupan dan kalian ngobrol lah, karena kita kalau di luar ini mungkin kita akan ngobrol deep itu sambil tiduran, sambil ya nggak proper aja gitu loh, sambil makan bakso goreng kayak gitu, tapi kan nggak ya mungkin kadang sambil scrolling HP kayak gitu, tapi kalau ambil momen kayak gini kan kita belajar untuk ngobrol juga gitu, karena aku orangnya juga kalau nggak diajak ngobrol ya Rewet sendiri. Enggak lah, aku diam. Aku diam. Ngerusuh. Ngerusuin kamu sih iya ya. Ngerusuin ya. Jadi ya kita pengen menciptakan sebuah momen inilah kayak gitu. Namanya apa? Ruang Berdua. Ruang Berdua. Iya. Kalau mau menginspirasi mungkin ada beberapa part yang mungkin kita berharapnya kita bisa menginspirasi dari cerita-cerita kita, dari kesalahan kita mungkin, dari kelemahan kita, mungkin juga bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman di luar sana, seperti itu. Betul. Jadi kesempatan ini kita pengen cerita sih tentang kita kan kemarin habis nikah. Kemarin tuh kapan? Agustus 2025. Sekarang Januari 2026. Oke, berarti 6 bulan ya? 3 bulan nih Kak. Kamu nggak bisa ngitung lagi. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Kan 9 Agustus. Kita udah lewat 9 Januari loh. Ini tanggal berapa? Udah 6 bulan. Serius 6 bulan? Iya kan? Cepet ya? Iya, setengah tahun coy. Kasih efek lah, pok-pok-poknya gitu. Iya itulah. Biar seru. Tak kira ya baru ya. Tak kira
3-4 bulan gitu ya. Iya sih. Ini udah 6 bulan 6 lebih. bulan. Lebih 3 hari. Dan kenapa kita baru bikin 6 bulan setelah nikah? Karena memang kita juga ada insiden yang bikin ya Linglung, nanti kita bikin linglung. Jadi kita nanti juga akan cerita di sana. Karena seru banget kehidupan pernikahan tuh. Ya kita masih seumur jagung ya pernikahannya ya. Ya. Tapi seru banget gitu. Mungkin dari pertanyaan kenapa kamu mau nikahin aku? Atau mungkin gini, kenapa kamu berani memutuskan untuk oke deh aku menikah. Kamu nikah umur berapa tuh? 31 ya? 31. Aku 26. Kenapa kamu, yaitu 2 pertanyaan itu kamu pilih mau jawab yang mana? Ini nggak di briefing ya ini ya. Jadi Kan namanya ngobrol ya. yang pertama pertanyaan apa tadi? Kenapa kamu memilih untuk menikah? Kenapa kamu memilih untuk nikah? Kenapa memilih untuk nikah? Dan sama kamu atau sama aku. Terus kenapa kamu berani untuk mengambil keputusan menikah? Karena kan nggak banyak orang yang berani ya in this economy, ya kan? Ya untuk beberapa orang, kalau orang yang punya banyak duit ya, bukan ekonominya. In this society. Silahkan dijawab, Bapak. Sebenarnya nggak berani ya. Dulu tuh malah takut, malah kayak nggak mau nikah lah. Nyaman sendiri. Maksudnya ya pacaran, tapi nggak sampai mikir ke pernikahan. Tapi memutuskan berani untuk menikah itu sebenarnya banyak banget sih ceritanya, tapi aku ambil salah satunya aja. Apa itu kenapa berani menikah? Karena ya bukan kodrat ya, tapi ya kalau mau jawaban amannya ya kodratnya laki-laki berani untuk menikah. Kodratnya manusia ya laki-laki lah. Oke, laki-laki, oke. Iyalah. Dan manusia kan juga ada waktunya untuk menikah, punya anak, ya kan? Iya, tapi kan kalau aku pribadi harusnya berani lah laki-laki untuk memutuskan menikah. Karena awalnya aku tuh kan nggak berani, lebih kan nggak mau, karena terlalu nyaman ya hidup sama orang tua. Sampai umur 30 hidup sama orang tua. Terus makan udah disiapin, ada tempat tinggal untuk istirahat, terus udah nyaman banget. Terus tiba-tiba nggak suruh nikah sih, maksudnya akan ada momen dimana menikah, terus hidup harus mikir, nggak cuma mikir diri sendiri, tapi mikir istri, mikir gimana kita punya tempat tinggal, gimana kita nanti punya anak, apa yang perlu dipersiapkan. Itu kan pusing banget. Tapi pada akhirnya kenapa harus menikah dan berani untuk menikah adalah ini adalah sebuah tanggung jawab seorang laki-laki sebagai pemimpin dan memutuskan untuk menikah dengan Nabila. Kenapa? Ini juga apa ya? Semua plot twist semuanya. Dari yang gak berani tiba-tiba bisa berani. Dari yang dulunya gak mau nikah sama Bila, sekarang nikah sama Bila. Ini semuanya plot twist banget sih. Ya itulah. Awalnya ya kita udah pacaran dan di tahun berapa gitu ya, pulang di jalan kayaknya ini harus nikah deh. Berarti itu 2 tahun lagi. Berarti 2002. Kayaknya ya. Enggak 2023 lah. 2022 kayaknya. Jadi kayak ada dorongan, bukan kayaknya sih, tapi kayak dorongan. Yalah 2 tahun lagi kita nikah. Aku harus ambil tanggung jawab. Dengan segala hal yang terjadi
di masa lalu itu, kamu malah mengambil keputusan di 2022. Iya, Oh, 2022. aku baru tahu ya. Iya. Oke. Nggak tahu ya pasnya ya. Pokoknya habis kantor kamu pulang. Ke Bantul. Iya, Hmm, terus pulang. oke. 2022 aku lupa juga sih. Kayaknya sih 2023 ya. Enggak, kalau 2023 mah. Kalau 2023 enggak. Ya itulah pokoknya. Enggak 2023. Karena 2024 kan kita tunangan. Makanya itu. Oke. Sekitar 2022, 2022. Akhir kali ya. Habis Covid ya. Sebelum Covid apa habis Covid ya? Ya habis COVID lah. Iya ding, habis Covid ya. 2023 kayaknya. 2022 kayaknya. Kayaknya 2022 akhir deh. Kayaknya ya. Iya. Itu balik lagi. Karena kan masa kelamku kan 2022. Oh iya tuh. Masa kelammu 2021. Jadi kita punya masa kelam ya guys. Oh iya. Iya. Ya berarti 2023 mungkin setelah semuanya terjadi itu. Enggak berarti. Berarti sebelumnya. Sebelumnya. Oh pas kita beli jas hujan itu. 2018 malah berarti. 19 deh kayaknya. 18 aku masih kuliah banget loh itu. Iya sih. Mungkin pas beli jas hujan itu kan, inget nggak? Jas hujan yang sekarang nggak tahu kemana itu. Ada kok di rumah. Saya di Janti loh. Iya, aku ingat. Ya berarti itu. Soalnya kamu pernah bilang, aku umurku masih berapa itu? Itu kan sama kamu. Aku sama kamu sendiri tuh. Sama aku. Nggak, maksudnya tapi itu aku- ke Solo. Lupa deh aku. Ya udah itulah pokoknya. Jadi ada momen dimana kamu kayaknya harus nikah nih, gitu. Iya, ada momen kayak gitu. Iya dong. Terus sampai akhirnya, Tujuannya pacaran untuk apa kalau nggak buat nikah? Tapi deket-deket mau nikah itu kayak masih ragu, kayak enggak deh. Itu kayak apa sih? apalagi sama aku. Oke, terus. Terus nggak mungkin 2023 itu aku udah prepare tuh di Juni. Aku prepare Juni 2024 awal, aku udah pusing banget itu. Makanya aku minta tunangan di Akhir tahun. tahun. Tanggal 7 Desember. Iya itu. Terus? Nggak mungkin 2023, berarti sebelumnya itu. Ujiannya berat banget ya. Ya berarti sebelum. Iya. Terus? Ya habis udah. tunangan? Habis tunangan kenapa? Kan mempersiapkan nikah nih. Lebih enteng atau enggak? Kalau mental kan kayaknya mentalmu yang lebih teruji ya. Mentalku udah di 2024 awal itu udah mulai kebentuk sih. Karena persiapanku 2023. Jadi pesen buat laki-laki siapin mental deh. Entah itu sebelum nikah maupun sesudah nikah. Karena kalau cewek kan lebih fokusnya, apalagi yang kalau di Jawa ya, itu kan yang punya acara kan cewek. Jadi lebih fokusnya teknis kayak gitu. Iya sih. Aku udah mikir, waduh besok gimana, rumah gimana, hidup bagaimana, dengan gaji puji Tuhan segitu. Mental sih. Apa pertanyaan tadi? Kenapa kamu mengambil keputusan untuk menikah dan kenapa kamu bisa berani ngambil keputusan untuk menikah? Kan udah aku jawab tadi. Ya kan kamu tanya pertanyaanku tadi apa? Iya. Iya. Enggak, tadi kamu kan yang habis tunangan apa tadi? Oh iya, terus itu kan momen dimana kamu habis mau memutuskan untuk menikah, terus akhirnya masuk ke pertunangan. Nah, karena kita dari pertunangan sampai ke nikah kan masih ada jeda waktu ya, 6 bulan ya? 8. Oh 8. Desember sampai Agustus. Kan lebih lega harusnya ya. Nah, yang Mbok rasain tuh apa? Lega maksudnya lega bagaimana nih? Ada satu step yang sudah terlewati gitu loh. Enggak kayak gitu. Ya seneng sih. Tapi
Ya oke, lega lah, bisa dikatakan lega juga sih. Karena kan satu step habis dari pacaran ke oh jadi tunangan nih gitu loh. Oke. Kamu ada lega atau malah tambah stres? Lega sih, karena mentalnya udah siap, Lebih siap ya, lebih siap, dan dan nggak bisa mundur lagi nih bos gitu. Nggak. nggak kepikiran gitu juga sih. Lebih siap dan wah udah siap banget sih tuh. Sampai nikah itu udah siap banget. Mantap. Udah ready bolo. Kalau aku sih itu ya. Aku apa mbok? Aku dikasih pertanyaan, aku masa tanya terus sama kamu. Ya kamu sendiri gimana? Terima kasih ya. Aku sendiri ngapain? Aku apa? Kamu sendiri secara mental gimana? Kan dari awal aku pengen Seneng? nikah. Eh, Dari awal kan aku dari ya awal-awal itu kan aku ayo kita rencanain kapan nikah. tapi satu momen kamu bilang, aku nggak mau keburu nikah, aku mau kerja dulu. Kayaknya itu pas beli jas hujan itu aku bilang. Karena kan kita tuh ada momen di mana di jalan set kamu tuh bilang kayak kita setahun 2 tahun lagi nikah deh. Oh iya itu berarti beli jas hujan. Terus habis itu, tenanan. Maksudnya aku shock dengan apa ya, nggak menyangka kalimat itu akan keluar dari mulutmu gitu loh. Karena Kan selama ini kamu nggak pernah berani untuk membahas soal pernikahan gitu. malas sekali nikah. Masih muda ya soalnya ya. Kayak ya udahlah, nggak mau terikat banget lah kayak gitu. Karena kan kalau nikah kan komitmen seumur hidup kan. Dan aku tahu juga itu nggak mudah untuk, kalau memang belum siap itu nggak akan mudah untuk orang melewati itu. Jangan coba-coba, kasih tahu dulu jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Mau nikah, Itu sudah. tapi jangan takut. Kalau sudah waktunya jangan ditunda. Let's go. Nggak boleh kayak gitu. Terus habis itu, ya itu aku nggak nyangka kalimat tuh keluar dari mulutmu gitu. Karena selama itu kan, ya kita saling mengenal ya sudah cukup lama dan masuk sih kalau ngene gitu bahasa Jawa nih. Terus akhirnya ya itu aku bilang kayaknya Kamu malah kaget gitu. aku jawab apa ya dulu ya? Aku lupa. Diseriusin kamu malah Karena kan nggak nyangka. malah kaget. Iya. Aku lupa aku jawab apa, tapi kayaknya ya itu soal kerja itu aku tak kerja sih apa ya minimal aku lulus dulu deh apa piye kayak gitu aku lupa. Terus masuk ke momen dimana akhirnya kita bertunangan itu aku seneng. Walaupun telat. Yang telat kamu ya. Tapi ya sudah lah, nggak apa-apa. Aku seneng karena aku bisa nyiapin semuanya juga. Aku kan suka mempersiapkan segala sesuatu. Pas kita ngobrol gini nanti dikasih cuplikan kita tunangan lah. Kan sudah ada di YouTube juga. Oh gitu. Iya, nonton ini bisa dijeda terus habis itu nonton di sebelumnya bisa itu ada kita Siapa yang mau highlightnya. nonton siapa ini? Ini nggak tahu juga kita kan. Siapa yang mau nonton kita? Kalau kita nggak promo mungkin nggak akan ada yang nonton juga. Siapakah kita Ya ini? terima kasih kalau sudah ada yang nonton ya. Itu kita tunangan, aku senang banget. Di sisi lain, aku bersyukurnya karena apa ya, hubungan kita itu akhirnya didoain sama orang gitu loh. Ngerti nggak? Bukannya didoain juga dulu? Enggak ya? Enggak. Kesian. Ya kita berjalan dengan perasaan. Ngapain juga didoain? Iya makanya kan. Makanya aku bersyukur akhirnya kita didoain gitu loh, dan aku ngerasa aja kita ada terkhususnya kan orang-orang rohani yang support kita. Itu aku jadi bersyukur gitu, jadi bersyukur banget akhirnya ada di titik itu. Kita sih kalau dari tunangan ya sampai nikah kita juga punya konsep yang lucu dan nggak kebanyakan orang kayak gitu ya. Mau ngomong apa? Berarti kita bahasnya ini malah sebelum nikah. Iya jadinya. Ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa lah. Lanjut lah. Oke. Konsep yang lucu gimana maksudnya? Kita punya konsep yang lucu karena Lanjut ke part 2. enggak lah. Enggak ya? Kita punya konsep yang lucu karena kita diberkati nggak cuma sama satu hamba Tuhan. Oke.
itu bagiku Diberkati dalam momen apa nih? pemberkatan. Pemberkatan nikah. Iyalah, Diberkati sama banyak hamba Tuhan. banyak hamba Tuhan. Dari pendeta di gereja GKJ, terus ada omku yang jadi pendeta juga, bapak rohani kita. Ibu rohani kamu? Iya kan semuanya bapak-bapak rohani yang maju. Oh, nggak ada ibu rohani ya? Iya, karena bapak-bapak semua yang maju kan memang itu ada opa, ada Nggak usah disebutin lah. Om Sigit, Nggak usah ada disebutin banyak lah, lah. ada banyak orang yang di belakang layar yang mendukung kita secara rohani gitu, dan aku bersyukur. Aku juga bersyukur. Dan aku senang gitu loh ketika diberkati kayak gitu. Jadi kayak wah tudung rohaninya banyak nih gitu. Karena kan kalau aku sih percayanya apa namanya, pernikahan tuh yang penting tuh pemberkatannya. Iyalah, Setuju kan? setuju lah. Kalau resepsi itu kan itu Pesta. bentuk rasa syukur orang tua, Bener. keluarga lah, bentuk rasa syukur keluarga karena anaknya udah nikah, puji Tuhan kayak gitu. Tapi hal terpenting dalam pernikahan tuh menurutku pemberkatan awal yang dasarnya lah, dasar awal pernikahan itu yang penting tuh pemberkatan. Dan puji Tuhannya kita diberkati banyak orang. Itu sih kalau dari aku yang pernikahan di luar dari kita nggak expect bakal sekeren itu pernikahannya. Seru sih. Siapa sih yang bikin? Keren nih. Dekornya keren. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung pernikahan kami. Sebutin nggak vendor-vendornya? Sebutin lagi. Gak usah lah, kita nggak di endorse kan, kita bayar. Iya, kita yang bayar. Iya, kalau mau lihat ya nanti di Instagram kita ada, kita sudah cantumin semuanya. Siapa yang mau lihat kita? Iya, siapa tahu ada yang lihat ya kan. Kalau dari kamu gimana? Soal Apanya? pernikahan. Dari berbagai aspek. Kalau kamu boleh melihat throwback 12/10. Keren banget. Serius. Dan didukung sama vendor-vendor tadi. Oke. Jangan tanya vendor ya, cari sendiri aja. Kita nggak dibayar soalnya. Terus ada lagi gak? Seneng pasti. Deg-degan pasti. Aku nggak bisa tidur malamnya. Jam 2 kayaknya. Oh ya? Jam 2 sampai setengah 3 itu masih melek, masih ngapalin janji nikah. Karena aku nggak mau janji nikah dibaca. Aku ngali itu. Aku lupa itu. Ngalir lah. Kita kan orangnya ngalir. Ya gitulah. Terus? Seru. Bersyukur di mana ya, persiapan ya ngalir. Orang tua Bandung juga ngalir juga. Bapak ikut memberkati. Kalau itu fun fact, Fun fact. kita nggak tahu. Iya. Tiba-tiba di foto ada nyempil siapa ini. Loh, Pak Gantio. Aduh, Itu lucu sih. lucu dan seru. Ada lagi nggak? Keren banget. Semua ngalir. Open house tiba-tiba. Itu loh yang apa? Remblong itu kamu ceritain itu. Remblong atau apa itu? Oh iya, perjalanan keluarga dari Solo ke Jogja itu H-2 apa H-1 ya? -1. Oh iya bener H-1. Mobil orang tua itu tiba-tiba banget di Mobil daerah, dari keluarga Kartasura ya. ya itu tiba-tiba banget remnya blong. Oh bukan rem, kopling. Oh, kopling. Koplingnya? Kopling. Oke. Koplingnya blong. Terus? Kopling blong, jadi kalau berhenti itu mobil jalan terus. Aku lupa ya kopling apa rem ya. Pokoknya itu bahaya banget sih. Taruhannya nyawa. Di dalam mobil adik udah nangis terus. Oh iya itu sih. Ngeri juga sih itu. Jadi prepare pernikahan kita itu nggak semulus itu ya. H-1 kayak gitu, H-5 kita tiba-tiba ke Solo lagi. Semua udah di prepare, tapi tiba-tiba itu tadi loh, tiba-tiba itu loh. Dan
Kalau kita nggak jaga hati akan sangat berbahaya. Betul itu. Ya nggak jaga hati siapa aku? Iya. Bapak sampai sakit. Itu kan masih jauh sebelum Iya. itu. Iya. Ya kita ada pertengkaran kecil gitulah untuk penentuan ABC. Banyak banget ya tantangan kita ya. Laptop jebol. Oh, itu habis TM pertama loh. Oh iya. TM sama IO, WO. Jadi persiapin mental lewat doa sebelum nikah itu. Tantangannya ya hal-hal kecil tapi membahayakan, mengerikan. Ya. Mungkin Coba aku kita bisa cerita tantangannya kita lah. Ya aku revisi bentar, bukan menyiapkan mental lewat doa itu beda ya. Harusnya kan mental kan lebih ke jiwa. Doa jadi menyiapkan secara rohani, secara psikis, dan secara tubuh, jiwa dan roh itu harus dipersiapkan semuanya. Ya, jiwanya kan lewat doa disiapin. Gimana sih ngajak debat nih di sini? Ya udah deh. Itu tantangannya yang pertama adalah kita nggak bisa ceritain di sini ya. Ada satu momen dimana aku debat sama orang tuaku untuk penentuan ABC kayak gitu kan. Terus akhirnya aku kabur dari rumah dan aku ke kos lagi. Nggak pamit. Kos di Solo nggak pamit waktu itu. Terus akhirnya bapak sakit, mungkin kepikiran ya. Kamu juga sakit. Sampai masuk IGD itu kamu. Dan kabur dari IGD. Heartburn. Itu sebelum ya Allah. Sebelum itu ya itu laptopku Banyak cerita yang sebelum apa namanya? Laptopku tuh udah dari semester 1 kuliah. Oh, iya. Dari 2017. Wow, lama banget ya. Sampai 2025 sih. Itu akhirnya jatuh, kayak gitulah, itu parah banget. Jatuhnya juga aneh gitu, jadi ngopo sih iki kayak gitu. Terus akhirnya yang debat sama orang tua itu, terus sampai pada akhirnya H-5 ya, kan nggak ada kendala lagi kan? Semua mulus. Terus H-5 harus balik ke Solo. H-5 posisi kita udah ada di Bantul karena memang kita harus prepare semuanya di Bantul. Seminggu udah di Bantul. Iya, karena kita ada H-2 minggu gitu ada rencana untuk open house dan rumah nggak ada yang ngurusin gitu. Karena mbakku nggak ada, adikku juga udah kuliah ya itu adikku kayaknya, aku lupa. Belum, aku lupa deh. Belum. Yaitu yang kurang orang lah kalau kita nggak turun tangan, kurang orang untuk ngurus rumah. Betul. Tiba-tiba H-5 kita harus balik ke Solo karena ada persyaratan gereja yang memang harus salah satu persyaratan untuk menikah di gereja. Nanti hubungannya dengan pencatatan sipil dan pembuatan KK. Kayak gitu-gitunya tuh administrasi. Kita udah tanya dari jauh-jauh bulan, tapi kok ternyata ada aja yang kurang dan akhirnya terpaksa kita. Aku nggak tega kalau Mas Judo harus ke Solo sendiri gitu. Aku nggak mau, daripada aku kepikiran di rumah dan Bapak Ibu juga mengizinkan aku untuk ikut. Ya wes. Nggak boleh sebenarnya. Tapi akhirnya diizinkan karena aku ngeyel. Karena daripada aku stres di rumah loh itu, aku malah kepikiran, pusing gue. Itu terus akhirnya aku ikut ke Dukcapil Sukoharjo untuk kita ngurus aku lupa. Langsung pulang kita ya? Langsung pulang hari itu juga, mampir ke rumah bentar. Dari rumah kan ambil dokumen toh? Oh iya betul. Ambil motor. Dia pinjam motor. Iya. Itu terus kita pulang lagi ke RL-an dan puji Tuhannya selesai. Gak ada itu lancar loh. Hitungannya lancar loh. Iya, puji Tuhannya. Terus H-1 itu tadi yang yang kopling blong itu. Terus hari H adikku itu yang mecahin kran itu. Oh iya. Pagi-pagi buta dia yang pegang mobil, tiba-tiba mecahin kran di venue. Tapi kok iyon dilalah, krannya itu memang udah rusak.
Jadi dirusakin sekali sama adikku, lucu banget kan? Ya nggak dirusakin, nggak tahu namanya juga. Secara tidak sengaja dirusakin. Ada keran yang Aku nggak udah, tahu soalnya itu. itu kerannya udah nggak kepake karena rusak Dan mau diperbaiki sama dan mau venue. diperbaiki. Dan nggak ditulisin apa-apa sama venue itu. Nggak ditulisin tapi ada kayak batas gitu loh. Oh, aku nggak tahu. Terus? Karena pagi kan, jam berapa kamu? 4 atau 5 aku lupa deh. 5 kayaknya kamu telat 5 deh. banget gitu. 4:30 aku lupa. Parah sih itu. Aku langsung masuk di sana dan kita diare. Gara-gara kita makan makanan kemarin, makan sisa kemarin. Sisa open house. Apa sih itu? Sambal gelinding. Sambal gelinding tuh kayak daging sapi apa ayam ya, aku lupa. Itu kan Gelinding sambal gitulah. Itu kan kita makan dikit doang kan. Makan dikit dan kok kecut. Terus habis itu kita nggak makan lagi kan. Dan yang diare cuma kita berdua loh. Yang lain juga makan loh, ibu makan. Soalnya kita itu Udah drop duluan kali ya? bukan drop ya, apa? Imunnya udah turun. Iya. Energinya kesedot banyak kan. Tapi kan kita belum ngerasain itu kan. Itulah. Itu kita diare, ya ampun. Aku minta sama WO, bisa beliin diapet dulu nggak? Parah banget. Ini pemberkatan aku mencret kan nggak lucu ya. Disensornya nanti men. Nggak usah sensor-sensoran di sini. Terus habis itu aku waktu dandan itu sebelum kondean, kan kamu nggak tahu ya, kita kan ada first look. Waktu kondean sebelum pasang konde apa gitu, aku izin dulu ke toilet please, gitu. Karena wah nggak kuat banget. Keluar air juga. Dapetnya lo yang bawa aku. Iya, aku nggak tahu. Aku di luar aku udah nggak tahu apa-apa. Kamu kan bilang sama aku, tolong bawain diapet. Oh iya. Terus WO-nya kan nyamperin aku. Oh iya, aku lupa. Aku udah lupa. Yang tak ingat aku cuma minta tolong ada yang beliin diapet karena aku itu tuh aku minta tolong sama WO tak kasih ke kamu. Oh iya deh. Soalnya kamu juga diare. Iya bener, pagi-pagi. Karena nggak tidur juga bisa. Iya. Bukan karena gelinding. Ya ada banyak faktor lah. Udah selesai nih pernikahan ya kan? Ada lagi nggak cerita yang menarik? Tantangan. Yes, apapun itu. Udah kan? Ada lagi nggak? Gak tahu, lupa aku juga. Kalau dari pernikahan itu apa ya? Udah sih. Yang paling menjadi tantangan ya itu udah. Apa? Udah. Oke. Kalau pernikahan tuh udah sih. Kalau secara rohani ada yang kamu tangkap nggak ketika kita menikah? Jelas ada. Apa? Kamu yang nangkep banyak itu. Masa toh? Iya. Apa aku? Tolong diingatkan sedikit karena aku lupa. Kamu nangkep akan banyak breakthrough. Emang iya ya? Iya. Aku ngomongnya di mana itu? Jalan, di tempat makan, tempat ngopi, lupa. Setelah kita nikah itu nanti akan banyak breakthrough. Terus kalau aku nangkepnya kan apa ya, karena ya ujiannya berat banget sih sebelum kita nikah sih. Ya di Roma yang aku bilang di nikahan surat Paulus di Roma itu. Apa isinya? Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dia yang mengasihinya. Karena nggak mudah cuy perjalanan kita cuy. Iya sih. Nggak mudah. Dan aku percaya juga orang-orang yang lain di luar sana juga punya ceritanya masing-masing juga. Yang nggak mulus juga. Betul. Ya masing-masing punya cerita sendiri-sendiri lah.
Dan setelah nikah ini ya bagiku banyak breakthrough juga dalam hidup kita berkeluarga. Dulu kita kan khawatir, apalagi masalah duit kan. Sekarang ya masih ada deg-degannya. Cuma ini masih berdoa dan Tuhan masih memberkati kita, menyediakan banyak breakthrough, bisa tinggal bareng walaupun masih ngontrak. Ada usaha, ada doa di situ. Kita ngontrak sebelum kita nikah. Diluruskan dulu, ngontrak sebelum menikah itu gimana maksudnya? Jadi hamin 1 bulan apa ya? Juli. Ya di tahun 2025 setelah kita tunangan kan kita mikir besok nikah. Kita mau tinggal di mana? Uangnya dari mana? Karena kita nikah kan gimana ya? Uangnya dari kedua orang tua kita. Dan kita nggak bisa istilahnya apa? Mengandalkan uang sumbangan. Ya kita ngomong apa adanya ya. Gak bisa gitu. Makanya perlu di prepare. Hasil doa dan mental yang kuat itu kita bisa prepare jauh-jauh hari. 2024 tunangan, 2025 udah mikir nanti setelah nikah kita harus ambil keputusan tinggal di mana. Dulu banyak opsi. Pengennya beli rumah, kalau Tuhan berkati. Ya Tuhan itu berkati, tapi uangnya nggak bisa buat beli rumah. Bisanya buat ngontrak. Dan sebelum nikah itu nggak banyak sih. Ada orang yang berkati, ya cukup banyak, tapi nggak banyak. Gimana? Tapi ada lah yang ada buat DP kontrak. Tiba-tiba ada gitu ya. Tiba-tiba aja. Kita udah berdoa. Aku itu hamin berapa ya? Sebulan, 2 bulan. Kayaknya udah deket-deket tuh udah bilang sama orang tua juga. Ini misalnya ini nggak ada duit kontrak, ya terpaksa setelah nikah aku sama istri numpang dulu di rumah mami 1 bulan maksimal. Setelah itu kita mau kontrak atau maksimal banget kita ngekos. Gitu. Karena kan ada kos pasutri ya. Gitu. Jadi Tuhan pengen kita untuk kontrak mungkin ya. Jadi ada berkat di situ. Oh ya udah kita kontrak deh. Dan kenapa kita pengen ngontrak? Karena kita juga pengen belajar membangun rumah tangga secara mandiri itu gimana sih gitu. Karena kan kalau kita ikut orang tua, baik dari orang tuamu atau orang tuaku, kan nanti kita sih percayanya akan mempengaruhi kedewasaan kita sebagai suami istri gitu. Karena kan wah udah ada makanan di rumah, oh, aman kayak gitu kan, kita nggak bisa kayak gitu ya. Itu ini keputusan yang cukup besar untuk kita berdua, karena memang kita kan basically kita dari kita punya pekerjaan yang lucu gitu. Kita punya pekerjaan yang lucu. Next time kita akan cerita juga, bisa juga kita akan cerita soal apa namanya panggilan hidup kita, kenapa kok kita memilih jalan hidup yang seperti ini dan sebagainya. Nanti kita akan cerita di tempat yang lain, di segmen yang lain. Tapi itu keputusan kita ngontrak tuh karena itu kita pengen 1 bulan kita pengen belajar mandiri. Tapi aku cari kontrakan udah bertahun-tahun yang lalu. Aku mulai cari kontrakan 2025. Aku males banget kamu nyari kontrakan apa sih, belum nikah udah cari kontrakan. Lah kalau nggak gitu nggak akan dibahas, nggak akan buka pembahasan waktu itu kamu dulu ya kan. Tapi ketika kamu cari kontrakan terus sekali kamu cari itu langsung dapat gitu loh. Ya enggak lah. Iya enggak langsung lah. Enggak langsung sih. Tapi kita banyak pilihan di sini. Kita udah survei juga. Oh, iya, dulu kita udah survei. Kita survei, oke, seret, tapi duitnya nggak ada waktu itu ya kan? Ya, ada satu kontrakan ternyata untuk usaha. Uangnya nggak nyampe. Kita juga mikir, oh, nek kita ngontrak di awal-awal tahun 2025 mungkin bisa aku pindah kos. Apa namanya? Aku pindah kos terus aku ngontrak tinggal sendiri di rumah untuk beberapa waktu ke depan. Kita hemat karena kan mikir duit kos juga dan sebagainya. Nanti kita bisa cerita soal duit juga nih kapan-kapan ya.
ya ada banyak opsi yang kita coba pikirkan gitu. Ya. Tapi sampai pada akhirnya kok ya di waktu yang tepat itu bulan Juli ya. Iya loh. Agustusnya kita nikah, Juli akhir kita udah di Bantul, kita harus sudah ada di Bantul, iya Hamin kan? seminggu ya. Hamin 2 minggu kita di Bantul. Enggak, maksudnya hamin seminggu kita sebelum pergi dari Solo kita dapat kontrakan gitu loh. Tiba-tiba Di Hamin Juli sih. seminggu, berarti minggu ketiga lah ya, minggu ketiga Juli ya. Minggu ketiga Juli kita dapat kamu dapat kontrakan dan tiba-tiba sudah ada uang untuk DP. Iya, udah disediain semuanya. Tiba-tiba ada yang transfer gitu loh, ada yang transfer dan uangnya cukup untuk DP, lebih untuk Uangnya DP. buat apa sisanya? Buat makan, buat jajan. Itu ya lebih, terus Nanti dikasih foto-fotonya. iya DP sampai akhirnya repotin ya. Terus sampai pada akhirnya kita survei dan kita langsung oke, kamu tanya aku oke dan oke lah. Tiba-tiba yang punya rumahnya juga, yang punya rumah ini juga apa ya, nggak susah gitu loh, ya kan? Nggak susah, tiba-tiba kita dikasih kunci loh, padahal kita baru DP, tapi kita udah dikasih kunci, kita jelasin kalau Agustus baru masuk setelah kita nikah, tapi nggak mungkin Agustus akhir kita baru masuk, tapi barang-barangnya perlu dimasukin dulu nggak, karena kan aku punya barang-barang di kos ya yang harus open itu apa bahasa Indonesianya? Dipelihara. Dipelihara. Dirawat. Kan nggak mungkin tak tinggal di kos, karena kan aku udah harus keluar dari kos juga. Itu akhirnya Juli ya, minggu ketiga itu semua pindahan barang-barangku tak pindah di sini semua. Iya kan, atau tak pindah di rumah ya? Semua. Beberapa ya. Iya. Ada beberapa barangku yang ditinggal di sini, ada beberapa barangku yang tak pindah ke rumahnya Mas Judo. Terus sampai pada akhirnya semuanya berjalan lancar. Itu cerita kontrakan itu sangat, karena aku nggak pernah ya mengalami mujizat seperti itu ya. Iya. Ya aku ketika aku nikahin ini, ketika aku mempersiapkan nikah dan nikah ini, dan setelah nikah ini aku akhirnya mengalami banyak mujizat gitu loh. Iyalah, karena yang aku percaya itu orang benar akan hidup oleh iman. Iya, karena selama ini aku mengandalkan uang. Dari zaman kuliah, wah, aku pasti punya uang gitu loh. Tapi ketika masuk ke sini ada banyak cerita. Oh, kita besok cerita soal uang nih, lucu deh kayaknya. Banyak banget ceritanya, bro. Soal uang. Berarti kita episodenya udah bisa kumpulin banyak nih cerita soal uang, cerita soal apa ya? Banyak. Tadi apa sih aku lupa. Ya ada banyak lah. Tapi menarik loh kamu bilang tadi tuh tiba-tiba. Tapi sebenarnya ya emang kejadiannya tiba-tiba ya. Tapi di balik itu semuanya kita prepare. Ya. Kita berdua prepare. Kita berdua bawa ini semuanya dalam doa. Ya kita nggak lepas tangan lah ya, bisa dibilang. Nggak lepas tangan. Maksudnya kita berdoa, kita juga berusaha. Habis tunangan berdoa, ngeplan gini. Habis itu kita berusaha buka-buka Facebook. Itu kan berbulan-bulan. Makanya kita sempat survei dan lain sebagainya. Dan nggak serk kan, kurang serk nih, ada beberapa pilihan. Dan kita udah setelah tunangan itu, wah itu masa preparation untuk kita sebelum masuk ke pernikahan itu emang waktu bener-bener apa ya, bener-bener kita itu ya istilahnya tadi kalimat tiba-tiba tapi kita udah siap gitu. Tahu nggak maksudnya? Tahu. Jadi kita persiapin, habis itu kita ada pilihan, tapi Tuhan kayak tunjukin yang ini loh. Gitu, kayak cerita kontrakan tadi dari bulan Februari apa ya. Ingat nggak dulu kita ngeplan, kita butuh uang segini. Untuk bulan Januari kita ngeplan. Kita di bulan Agustus kita udah dapet kontrakan, nikah udah masuk kontrakan.
di bulan Januari sampai Agustus kita butuh duit berapa juta gitu. Tiap bulan kita nabung segini ya, hancur nggak ada apa-apanya itu. Tapi Akhirnya kita nggak ada tetap uang. harus ngeplan kan? Bener ngeplan. Iya. Uangnya diambur-ambur. Nggak, tapi maksudnya kita tetap harus ngeplan Iya bener. supaya kita punya gambaran gitu loh. Iya bener. Kita dapat uang itu kan kita masih sisa separuh lebih buat DP ini kan. Nah itu dapat kontrakan pun nggak sengaja bangun tidur terus ada posting. Kita juga udah patokan. Oh habis nikah kita ke gereja mana, kantornya kita di mana. Nah rumah kita itu idealnya di mana sih? Daerah mana? Daerah gitu ya? mana sih? Gitu. Nah itu plannya di situ. Nah ketika itu pagi-pagi jam 7 postingnya itu jam 7 masnya itu. Jam 9 aku langsung chat. Langsung lah ketemu, Mas aku mau survei. Terus kita jam makan siang kita survei langsung ya gitu ya? Iya. Jam aku meeting itu masih inget aku. Tengah-tengah meeting aku kesini sama kamu. Iya. Dan Biar aku kukur-kukur. gatel bro. Dan ya udah. Dan itu masnya bilang kan gini, Mas bener nggak ini? Kalau nggak, kalau bener ini 3 orang aku cancel. Beruntungnya. Jadi beruntungnya itu sih. Aku langsung WA waktu itu. Kenapa masnya duluan? Masnya yang punya kontrakan kan? Karena masnya yang pertama WA. Makanya aku mau ketemu masnya yang pertama ini. Nah sekarang kalau masnya nggak mau, aku masih ada yang antri 3 nih. Nah nanti jam 3 mau dilihat. Tapi kalau masnya udah mau di sini, ya aku canceling semua. Nggak usah mikir panjang. Aku mah ya udah mas, aku langsung DP aja. Tapi itu trik marketing nggak ya? Hah? Trik marketing nggak ya? Ya mungkin bisa jadi trik marketing. Iya, iya. Cuman kan secara lokasi kita cocok banget. Iya, di luar itulah ya. Itu keren sih. Oh ya. Dan aku baru ngalamin ketika kayak gini, nyiapin kayak gini, karena selama ini aku nggak, karena kan ada banyak teman-teman kita yang, bahkan kamu sendiri kamu ngalamin soal mujizat, tiba-tiba ada yang nabur, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Aku nggak pernah kayak gitu. Iya gitu. soalnya kan uangmu banyak. Iya, Minta orang tua. Iya. Sekarang Sekarang minta suami. Lucu banget. Itu momen yang mungkin akan terkenang selamanya ya, dan itu akan jadi cerita juga kalau kita punya anak gitu. awesome. Asa. Itu sih. Itu oke, udah kelewat Agustus, tiba-tiba aku ke Singapura ya. Itu kan setelah nikah. Iya kan udah Segmen Agustus. berikutnya lah. Kita cerita lah. Kita bahasnya yang sebelum nikah aja. Oh gitu.